Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Apakah Hayyakumullah. dosa kita kepada orang yang sudah meninggal bisa terhapuskan dengan melakukan kebaikan-kebaikan atas nama almarhum sehingga kita bisa lepas dari azab neraka? Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada sesama hamba yang lainnya. Dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan istighfar, dengan memohon ampunan, dengan taubatan nasuha, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Yang semoga dengan taubat dan nasuha itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Ini apabila dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya seorang hamba berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi di sana ada dosa sesama hamba, sesama makhluk, sesama manusia. Yang dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali seorang yang melakukan kesalahan ini meminta keridhaan dari orang yang telah dia zalimi, yang telah dia dilakukan dengan cara kezaliman kepadanya. Artinya dia melakukan dosa dengan orang lain tersebut. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, hal tadaruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa kiranya orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dinar dan dia tidak memiliki aset kekayaan. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salatnya, baca Qur'annya, dan semua kebaikan yang lainnya. Akan tapi dia memukul di sini, dia mencela di sana, dan dia banyak melukai, membuat kesalahan di tengah-tengah manusia. Sehingga pahala salatnya pun harus diberikan kepada orang-orang yang telah didoliminya. Sehingga akhirnya habis, bahkan dosa orang-orang yang didolimi itu diberikan kepadanya. Inilah satu gambaran bahwa dosa antar sama manusia itu jauh lebih sulit, lebih berat dibandingkan dengan dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengampun kepada hamba-hambanya yang beriman. Sampai-sampai apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi. Ketika kalian menzalimi orang lain, melakukan dosa kepada orang lain, maka doa orang itu mustajab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kiranya ketika seorang yang menzalimi orang lain dan ternyata orang itu telah meninggal dunia, maka dia berusaha untuk benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar, dan kemudian kalau itu berkaitan dengan hakul adami, artinya dia punya hutang, ya dulu pernah mengambil barangnya, maka dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalaulah dia tidak bisa melakukan hal itu karena mungkin ahli waris juga tidak ada ya, maka dia berusaha sedekah dengan diatasnamakan orang tersebut. Ini salah satu cara untuk memperingan kesalahan kepada manusia yang lainnya. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah, hendaknya kita berhati-hati dalam berinteraksi dengan manusia. Jangan sampai ada orang yang tersakiti, ada orang yang terzalimi karena perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita sehingga kita diberikan taufik untuk bisa berinteraksi yang baik dengan sama manusia.